Hai, halo. Senin, 8 Juli 2024. Banyak yang menarik berita hari ini dikaitkan dengan perkembangan Indonesia. Kalau kita lihat merujuk kepada Detikcom, ada banyak berita yang bisa kita lihat di sini hari ini menyangkut politikus berburu pekerjaan politikus ini dinilai sebagai berbaris ikut seleksi untuk mengikuti seleksi menjadi pimpinan di BPK. Sebagaimana kita ketahui bahwa badan audit ini merupakan satu badan yang sebenarnya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan bagaimana kita mendapat indeks persepsi korupsi. Bagaimana kita ketahui bahwa nanti akhir tahun kita akan mendapat nilai baru. Pada pertengahan tahun ini, kita sekarang memasuki midterm dari saat ini, sehingga kita menarik untuk melihat sebenarnya seperti apa sampai setengah tahun ini, sampai Juli ini, sudah seperti apa negeri kita, sehingga kemudian bagaimana itu nanti mewarnai indeks persepsi korupsi kita yang 34 pada tahun 2024 ini, sebagaimana nanti akhir tahun setelah kita melihat bagaimana kalau kita mau melihat carut-marutnya negeri kita, banyak sekali persoalan-persoalan. Kemarin ada berita-berita mengenai penganiayaan, kemudian bagaimana tadi di DPR juga seperti kita lihat ada politikus berburu pekerjaan. Pada bagian lain juga kita melihat ada kontroversi dokter dan lain-lain. Ini semua secara tidak langsung akan mewarnai bagaimana indeks persepsi korupsi kita di tahun 2024 ini. Artinya akan diumumkan pada bulan Januari 2025. Sangat kompleks, banyak sekali persoalan-persoalan yang muncul di negeri kita, mulai dari persoalan pusat data nasional yang hilang, kemudian hampir setiap hari ya berita-berita itu most likely itu lari kepada persoalan-persoalan integritas yang tentunya itu ada kaitannya dengan apa yang kita sebut sebagai bagaimana sebenarnya kita menjalankan apa yang kita sebut sebagai bagaimana sebenarnya kita bisa melaksanakan pemberantasan korupsi dengan baik dan benar. Nah, oleh sebab itu kalau kita mau melihat kembali kenapa kita dapat angka 24 pada periode tahun 2024 ini, dapat angka 34 saya rawat. Ini menarik untuk kita merevisit kembali sebenarnya sejauh mana sih posisi kita itu sebenarnya ketika itu. Ini perlu kita lihat, kita kembali ke belakang untuk memastikan bahwa kita akan mendapat sebuah nilai yang sebenarnya bisa berubah apa tidak. Gitu. Jadi kalau kita kembali ke bagaimana nilai yang kita peroleh pada tahun 2024 ini yang diluncurkan oleh Badan Transparansi Internasional, kalau kita lihat di layar itu, ya kita ini adalah 180 negara, bagaimana negara kita diukur. Kalau kita lihat ya, kita detail supaya tidak terlalu ini, supaya kita jangan menganggap bahwa ini persoalan kecil. Itu Denmark paling atas mendapat angka 90 ya. Kemudian Finlandia, New Zealand, Norway, Singapura, negara tetangga kita 83. Swedia, Switzerland, terus berubah ke warna yang agak lebih ke kuning-kuningan ya. Dari kuningan agak berubah mendekati agak ke merah dan seterusnya. Netherlands 77 dan seterusnya, Kanada, Estonia, Hong Kong 75, Jepang, Uruguay, Prancis, Seychelles, Inggris 71. Kemudian kalau kita lihat Barbados, Amerika 69, kita lihat itu ya, 69. Kemudian Bhutan, Uni Emirat Arab, Taiwan, Chili, Bahamas, Cabo Verde, Korea 63, Korea Selatan, Israel 62, Lituania, Portugal, Latvia. Kemudian Spain, Spanyol, Botswana mulai agak sedikit merah kembali,
50 ya, Botswana, Qatar, Dominika, Italia, Costa Rica, Santa Lucia, Polandia, Cyprus, Georgia, Grenada, Fiji. Fiji ternyata jauh di atas kita. Fiji dia negara-negara Pasifik ya. Kemarin ada sejumlah berita dari Fiji ya, bagus perkembangan Fiji saat ini. Saudi Arabia, Mauritius, Kroasia, Malaysia 50 ya. Kemarin mereka naik. Malaysia ini mengalami kenaikan signifikan ya dari 47 pada tahun 2022 naik menjadi 50. Jadi signifikan. Kita kembali ke tabelnya tadi. Kemudian Greek, Namibia, Vanuatu 48. Anda bisa bayangkan Vanuatu, negara kecil di Pasifik, satu Pacific Island Forum ya, itu negara yang ada beberapa juga tokoh-tokoh Papua merdeka di sana, bisa mencapai angka 48 ya. Kemudian Romania, Bulgaria, Jamaika, ya. Baru kita lihat lagi ke kanan, Benin, Ghana, Oman, Portugal, Senegal, Solomon Island, Timur Leste, Bahrain, China 42, Kuba, Hongaria, Moldova, Trinidad, Burkina Faso, Kosovo, South Africa 41, Vietnam 41, Kolombia, Guyana, Suriname, bahkan Suriname berada di angka 40 ya, 40. Ini angka yang kita peroleh, Indonesia peroleh pada tahun 2019. Kita mendapat angka 40 tahun 2019 dan anjlok ke 34 setelah undang-undang KPK baru. Nah, kita lihat berikutnya angkanya menuju ke berikutnya lagi. Supaya ini kita detail supaya bisa membayangkan posisi Indonesia. Ya, ini sudah menuju ke angka yang sedikit merah. Masuk ke India 39. Ya, India 39 masih lumayan. Elon Musk masih mau investasi di India 39. Kita lihat berikutnya adalah Maldives, Maroko, Argentina, Albania, Belarus, Ethiopia 37. You can imagine ya, Ethiopia 37. Ethiopia 37, Zambia, Algeria, Brazil, Serbia, Ukraina, Bosnia, Herzegovina, Dominika Republik, Egypt, Nepal, Panama, Sierra Leone, Thailand 35. Dan kemudian kita tanya-tanya, ini Indonesia di mana nih? Ya, jadi Anda udah bisa bayangkan tadi negara-negara tadi itu seperti apa posisinya di tahun 2023. Kita lihat negara-negara yang di luar dugaan kita ya. Bahkan Vanuatu, Fiji itu berada di atas Indonesia. Sehingga kemudian kalau kita lihat bagaimana sebenarnya ini nanti ke depan, pada pertengahan tahun ini kan kita sudah lihat nih. Pada pertengahan tahun ini kita sudah melihat bahwa sebenarnya bagaimana Indonesia dengan kompleksitas yang sedemikian banyaknya masalah dari hari ke hari, apa itu menyangkut aparat keamanan, menyangkut politik, menyangkut ekonomi, menyangkut sosial, ya, tawuran yang membuntut kepada penegakan hukum yang seperti itu gitu ya. Karena secara keseluruhan seperti kita pernah jelaskan bahwa indeks persepsi korupsi itu detail ya. Itu angka 34 itu 2022, tapi sebenarnya itu angkanya 34. Ini kan banyak yang dinilai ini. Ya, seperti kita pernah sebutkan di beberapa periode yang lalu, mulai dari penegak hukum, investasi, pajak, aparat penegak badan audit dan seterusnya, menimbulkan banyak penilaian. Ya. Jadi sekali lagi kalau kita melihat bagaimana sebenarnya nilai ini didapat, kita cek negara berikutnya. Ya, berikutnya seperti kita sebutkan tadi, Thailand 35, baru kemudian masuk ke Ekuador. Nah, ini dia Indonesia 34, di bawah Ekuador. Di bawah Ekuador yang menurut saya ya Filipina selevel dengan kita, Sri Lanka satu kelas, Indonesia, Ekuador, Indonesia, Malawi, Filipina, Sri Lanka, Turki. Ya, bahwa kita Angola sedikit. Nah, bagaimana Anda memperkirakan kira-kira setelah midterm ini, tengah tahun ini bulan Juli,
Tinggal ada waktu setengah tahun lagi untuk melihat kemudian akan muncul angka baru. Anda bisa menebak kira-kira indeks kita ini bakal naik 1, turun 1, atau naik 3, turun 3, atau stagnan, atau seperti apa. Bagaimana sebenarnya ini bisa kita perhatikan dengan baik kalau kita tadi merujuk kepada berita-berita yang masih terus saja menunjukkan adanya beberapa masalah-masalah seperti kita jelaskan tadi di Tempo hari ini saja. Kalau kita lihat itu banyak sekali ya. Ini kendala LPSK melindungi, ada berita ini, kalau kendala LPSK melindungi saksi keluarga Maulana Apip Maulana. Ini kan yang kasus di Sumatera Barat yang soal tawuran itu. Ini sudah menunjukkan bahwa sebenarnya penegakan hukum kita seperti apa, ini kita bisa bayangkan. Kan ini sekali lagi, karena ini indeks persepsi korupsi, tentulah yang diukur itu adalah persepsi. Dan kalau kita lihat lagi lihat politik kita, ya kita lihat berita berikutnya adalah di situ disebutkan, ya jika politikus menjadi anggota BPK. Kita juga pada bagian lain paham betul bagaimana BPK kita terkait dengan sejumlah proyek, dengan sejumlah kasus yang kemudian diadili, kemudian diputuskan bersalah. Dan ini menjadi, saya menganggap bahwa memang sebenarnya ada korelasi positif dengan indeks persepsi korupsi yang akan kita dapat pada tahun 2024 ini, artinya yang akan diumumkan pada 2025. Hampir setiap hari banyak sekali berita-berita yang menyangkut bagaimana sebenarnya kita bisa menjalankan pemerintahan dengan transparan, akuntabel. Sebagaimana kita ketahui bahwa pemberantasan korupsi Anda harus transparan, akuntabel, bebas dari konflik kepentingan. Kemudian Anda juga harus peran serta masyarakat, peran serta seperti apa. Pada bagiannya juga kita harus mengatakan perlindungan terhadap pemberantasan korupsi ini menjadi seperti apa. Jadi kalau gini kita baru memuat berita hari ini, ya kita baru memuat berita yang dimuat oleh Tempo hari ini sangat relevan sekali. Belum lagi kalau kita bicara masalah dokter, kemudian ada persoalan dokter juga yang diberhentikan karena dunia diberhentikan kemarin, ya. Karena dunia pendidikan juga mewarnai indeks persepsi korupsi. Bagaimana kita mengelola pendidikan kita dengan isu dokter-dokter kemarin itu. Jadi ini baru kita ambil berita hari ini dan menurut perkiraan kita bahwa asumsi saya, indeks persepsi korupsi kita akan terkoreksi dengan angka-angka yang atau berita-berita yang kita lihat. Ada lagi berita mengenai persoalan guru besar, ya, kecurangan dalam kenaikan jabatan guru besar. Ini korupsi, isunya tentunya sekali lagi korupsi di bidang pendidikan. Jadi sangat ruwet, tinggal kita menunggu saja. Mudah-mudahan indeks persepsi korupsi kita tidak menurun atau katakanlah naik. Tapi menurut berita yang sampai pertengahan tahun ini sangat banyak kasus-kasus yang muncul mulai dari Januari sampai Juli kali ini, berita-berita yang muncul terkait dengan persoalan-persoalan integritas, tata kelola, dan kemudian sejumlah jargon-jargon atau gimmick-gimmick yang datang dari pemerintah yang tidak menunjukkan adanya konsistensi atau sustainability dalam berantas korupsi. Jadi sekali lagi mudah-mudahan kita tidak mendapat satu persoalan yang kemudian kalau kita kembali ke persoalan indeks persepsi korupsi, ya ini kita lihat bagaimana Indonesia 34, ya hanya beberapa saja negara di bawahnya, yaitu nilai 22 itu Kongo. Jadi kalau kita lihat di tabel itu jelas sekali ya. Angka 34 itu hanya tinggal beberapa lagi saja negara yang sebenarnya berada di bawah Indonesia, dan itu negara-negara yang kita tahu kondisinya kayak apa. Bangladesh, Nigeria, Mozambik, dan seterusnya, Honduras. Nah, kita khawatir kalau Indonesia turun, jatuh dari 34 ke angka yang berapa, kita nggak bisa membayangkan. Ini persoalan serius. Kalau umpamanya angka itu akan terus terkoreksi jatuh di bawah 34, kita nggak ngerti. Kita lihat saja. Ini bukan kita yang menilai, ya, para ahli yang menilai. Mereka punya cara untuk menghitungnya. Dari yang saya sebutkan 9 lembaga ini, ya, mereka mempunyai cara untuk menghitung itu. Dan sebagaimana kita ketahui, Economic Intelligence Unit, International Country Risk Guide, World Economic Forum, terus kemudian
Bertelsmann Transformation Index, World Justice Project, Varieties Democracy, EMD World Competitiveness, Global Insight Country Risk Rating, dan yang paling bawah kanan 29 itu Persi. Nah, ini menilainya sangat kompleks, dan semua yang kita lihat berita-berita di media akan mempengaruhi bagaimana kita bisa mengatasi pemberantasan korupsi dengan baik di negeri kita. Dan ini semuanya tentunya akan menjadi menarik untuk kita ikuti perkembangannya, agar posisi ini tidak menjadi semakin turun ke bawah, atau paling tidak kita berada di dekat-dekat 50. Kalau kita ingin umpamanya katakanlah 50 itu pada posisi Malaysia, 50 di sini. Jadi kita jauh sekali di bawah, dan ini harus kita pahami semua, berada di titik merah benar, ya. Negara yang lain yang kuning-kuning itu menunjukkan negara yang indeks persepsi korupsinya bagus, seperti Singapura dengan angka pada periode ini dia mendapat angka 83. Ya, sekali lagi ini negeri kita. Mari kita mulai dari diri sendiri untuk kemudian berperilaku bagaimana sebenarnya bisa inline dengan pemberantasan korupsi. Atau kalau tidak, kita akan selalu berada di tempat-tempat yang cukup sulit untuk kemudian kita bisa mengatakan bahwa kita sudah memang siap untuk membuat perilaku bagaimana sebenarnya korupsi bisa kita atasi dengan baik dan benar. Ya, sekali lagi ini negeri kita. And until then, see you next time. Bye.